Kakak berani PK, walaupun harus disumpah pocong juga saya berani. Sampai tantang dia juga saya berani sumpah pocong. Termasuk 6 orang terpidana lainnya. Tidak ada yang bersalah menurut keyakinan dari Saka. Saya yakin. Mau menantang Bang Pitra tadi, kesel ya? Ya bukan Kesel Bang Pitra. Rasman. Oh Bang Rasman, oke. Peggy Setiawan, seberapa yakinkah Peggy 7 orang terpidana yang akan mengajukan PK bisa bebas seperti Peggy saat ini? Insya Allah jika mereka memiliki keberanian. Saya pasti. Apa yang membuat Peggy yakin mereka tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki? Karena apa yang saya alami juga mungkin mereka alami seperti itu. Dan Anda tetap berkeyakinan ini adalah rekayasa kasusnya? Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Saya ke Saka Tatal. Saka, jelang PK, apa yang menjadi harapan dari Saka menjelang bergulirnya sidang PK perdana di minggu depan? Kalau Saka mah emang Saka kan nggak salah. Saka kenapa bila Saka nggak salah? Karena emang bener Saka nggak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Oke. Saka berani PK, walaupun harus disumpah pocong juga saya berani. Sampai tantang dia juga saya berani sumpah pocong. Termasuk 6 orang terpidana lainnya. Tidak ada yang bersalah menurut keyakinan dari Saka. Saya yakin. Mau menantang Bang Pitra tadi, kesel ya? Ya bukan Kesel Bang Pitra. Rasman. Oh Bang Rasman, oke. Oke, saya ke Bang Niko. Bang Niko, sebenarnya dalam kasus ini kita bisa melakukan uji kebohongan kepada jaksa, kepada hakim. Apakah itu memungkinkan, Bang Niko? Sangat memungkinkan. Alasannya? Alasannya pertama, kalau kita lihat dari berbagai peristiwa yang ada, kronologi yang ada sampai terjadinya pra-peradilan Peggy. Berarti ini ada rangkaian peristiwa, ya kan? Satu rangkaian peristiwa ada benang merahnya. Seperti saya pernah sampaikan ke Mas Aryo pada interupsi yang dulu, kita perlu melakukan tes kebohongan terhadap penyidik 2016, JPU 2016, hakim yang mengadili 2016. Perlu. Apakah masih valid untuk dilakukan saat ini? Masih valid. Kita akan mengajukan PK. Ketika PK-nya dikabulkan, insya Allah dikabulkan, maka di situ kita lihat tes kebohongan itu betul atau tidak. Dan termasuk juga apakah sebenarnya kasus ini, apakah Vina dan Eki kematian adalah sasaran antara, ataukah sebenarnya targetnya Rudiana? Dari awal saya sudah sampaikan dalam interupsi yang pertama. Mereka ini sasaran antara, bukan sasaran utama. Pelakunya siapa, Bang Niko, dari analisa Anda? Kalau dibilang modusnya kecelakaan, ada 2 modus. Ada 2 jenis kecelakaan. Kecelakaan tunggal atau kecelakaan modus. Dan ini sering terjadi. Kecelakaan modus ini. Sering terjadi. Jadi seolah-olah itu kecelakaan. Tapi ada peristiwa tertentu yang melatar belakangi dan dibuatlah seolah-olah kecelakaan. Dan ini pernah dan sering saya menyelidiki masalah ini dan terbukti. Bang Farhad setuju? Ya saya setuju ya. Kenapa? Karena dari awal itu polisi kan sudah olah TKP lalu lintas sudah benar. Tapi keraguan Rudi ketika tanggal 29 ke Polsek katanya motornya tidak hancur katanya. Kenapa motor besi nggak mungkin hancur tapi lecet. Ya orang aja nggak naik motornya jatuh aja bisa kepalanya pecah kok. Jadi begini Bung Farhad, kemudian harusnya Bung Farhad baca putusan. Itu ada saksi yang melihat dia dikeroyok gitu loh. Saksi yang namanya siapa? Saksi yang mana? Saksi dari Namanya siapa? Yang mana? Saksi Rana. Coba lihat itu dari keluarga itu loh. Sekarang Liga Akbar saja sudah mencabut, enggak, tidak ada saksi pengejaran. Rana tanya, dia melihat ada pengeroyokan katanya di putusan. Ya saya enggak. Ya, kalau tidak ada di pikiran ke intervensi situ itu. karena Coba baca putusan nomor tidak 4, ada saksi yang melihat 11 menyaksikan langsung, sedangkan dia di aib aja. Saksi Rana menerangkan dari ada jarak 50 pengeroyokan di meter. situ. Dia seorang Gojek. Dari 50 Baca lagi, meter. Farhad. Ada berapa saksi yang melihat? Enggak, Bung Farhad baca lagi deh. Saksi yang melihat langsung setelah kita teliti di putusan, di BAP, di berkas-berkas yang kami dapatkan dari keluarga para terpidana dan terpidana, tidak ada saksi satupun yang melihat secara langsung, mengalami, mendengar. Semua saksi Coba dilihat keterangan daripada saksi Rana. Ada itu. Dia pada waktu lewat menyatakan dia seorang Gojek. Nggak Lihat ada. ada pengeroyokan di situ. Bukan Lepas saksi.
Yang Makanya Gojek itu baca lapor dong ke putusan. Suroto. Anda selalu ngeyel tapi nggak Yang baca putusan. Gojek itu lapor Baca ke putusan Suroto. nomor 4. Pak, ada kecelakaan. Suroto itu baru melihat kejadian Suroto setelah dia datang. jatuh. Itu keterangan Suroto dari Setelah tumpah. pada saat interupsi yang lalu. Semua Itu kami saksi baca tangkap. dong, 26 Suroto saksi mengatakan dalam dia dapat putusan itu. laporan dari Baca seorang saksi. satu-satu. Makanya saya bilang ke Makanya Mas kalau ini, memang kita mau saya bilang kan, membeda perkara ini, biasanya orang pelaku, dia yang melakukan itu, kemudian dia membuat alibi, melaporkan seolah-olah terjadi suatu kejadian. Padahal dia adalah pelaku sebenarnya. Gitu loh. Kalau memang ada Berikan kesempatan kepada Bu Yanti dulu. Itu semua terjadi. Silakan Bu Yanti. Bu Yanti silakan. Kalau memang berawal dari pengeroyokan, berarti pasalnya bukan 340 dong, harusnya berawalnya dan 170. jaksa, bukan ke saya, Ibu. Betul, Saya di itu sini kan bukan sebagai peristiwanya kan praktisi. peristiwanya ada Bentar, Bang Petra, pengeroyokan, sebentar. pengeroyokan yang menyebabkan kematian. Karena memang ini adalah perkara dari awal banyak kejanggalan, makanya kita harus setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Arianto. Kita harus kembalikan ke awal, ke titik nol. Kita melakukan eksaminasi. Coba dengar Bu Titin. Bu Titin silakan Bu Titin. Saya bingung ribut saksi Rana, kan yang hadir di sidang saya. Nah, tuh. Yang ngerti Rana itu ngomong apa, Nah. nunjuknya siapa kan saya. Baca ini keterangan dia ini di putusan nomor Bapak, 4. Jadi, Bapak, sebentar Bapak. clear. Bapak Sebentar Bang Pitra, sebentar. kita dengarkan. Bang Pitra nanti dulu. Rana itu, kesaksian Rana itu dia ojek, dia mondar-mandir di jam itu. Dia mondar-mandir bawa sayuran, sedangkan waktunya kondisi gerimis. Dia nggak cerita waktu itu gerimis. Hujan. Dia mondar-mandir berapa kali balik. Nah, posisi ditemukannya korban itu dia juga berbeda. Kan yang hadir di sidang saya, Jadi, Pak. jadi ketika dicabut BAP saksi, berapa? hakim itu mengcopy paste daripada Saya lebih percaya Saksi pengacara yang hadir dalam Rana persidangan alias daripada baca berita. Daripada Kita ke Pak Anton dulu yang di ahli saya. itu lebih dan faktual. terbukti Liga Akbar telah mencabut laporannya. Bukan keterangan Kita Dan dengarkan dulu pernyataan dari Pak Anton Carlyan. Bapak-bapak, sebentar. Bang Pitra, tahan Baik, dulu. tahan dulu. Saya ke Pak Anton, silakan Pak Anton. Boleh dibuka dulu mute-nya Pak Anton? Sudah. Oke, silakan Pak. Pertanyaannya apa? Silakan Pak ditanggapi. Oh, ya. Harapan Anda untuk Polda Jawa Barat ke depannya terkait PK ini. Ya, terkait PK ini kita harus lihat bagaimana aspek formilnya, materialnya, serta prosedurnya. Harus betul-betul dipersiapkan. Pak Anton kalau Anda melihat jalannya kasus ini berarti ada SOP yang dilanggar oleh polisi. Anda setuju? Makanya untuk menyatakan itu kan tidak bisa sedini ini kita menanggapi. Tetapi harus ada perangkatnya yang mengoreksi, menganalisa, mengevaluasi. Baik. Tadi saya sudah bilang, kalau di kepolisian ya audit investigasi. Baik, kita tunggu bersama ya Pak Anton ya, seperti Gimana? apa babak baru dari kasus kematian Vina dan Eki ini, Jadi termasuk nanti sidang PK-nya. Kita tidak bisa menjustis. Baik, Biar terima kasih. yang menjustis, menganalisa, mengevaluasi, Baik. menghakimi itu sesuai dengan prosedur hukum. Karena negara hukum, daripada kita terus berdebat saling menyalahkan. Baik, terima kasih Pak Anton. Kita sudah tangkap maksud dari Pak Anton. Terima kasih untuk waktu bergabung sama kami dari Bandung. Terima kasih juga untuk para narasumber yang hadir malam hari ini di studio. Kita akan kembali minggu depan. Tetaplah bersama kami di Interupsi. Kita Sampai jumpa lagi jumpa. minggu depan.